mewawancarai teman sejawat terutama di mata pelajaran IPA. Ini kebetulan saya ketemu langsung dengan guru IPA senior saya. Selamat siang Pak Sugiono. Selamat siang Mas Edi. Ya, jadi minta waktunya sebentar Pak. Saya mau tanya mengenai pelajaran IPA ini, karena kebetulan sama-sama guru IPA. Jadi saya minta waktunya sedikit mau bertanya nih, berhubung ada hal kendala-kendala yang ada di dalam kelas. Terutama saya akan mengambil nanti PPL nanti KD-nya itu 3.3 Pak. Menerapkan konsep warisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Nah, di sini ada kendala dari yang tahun-tahun kemarin itu siswanya itu kalau untuk materi pewarisan sifat itu terkendalanya di materi genetika. Di materi genetika ini ya kita tahu sendiri materinya itu banyak yang istilah-istilah, singkatan-singkatan, kemudian ada penurunan-penurunan mulai dari gen, kemudian ada kromosom dan lain sebagainya. Itu terkadang anak terkendala, mereka itu malas, katanya sulit, susah, apalagi untuk yang penamaan-penamaan seperti itu, kemudian menurunkan persilangan dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Sugiono sebagai senior IPA kami nih, yang mudah untuk menerapkan itu di kelas seperti apa cara untuk menyampaikan ke anak. Kemudian dari mereka itu sih apa aja gitu, kendalanya gimana sih kok mereka itu terkadang susah sekali untuk menerima materi, terutama untuk yang pewarisan sifat ini Pak. Kira mohon tunjuknya Pak. Oke, terima kasih. Jadi masalah pewarisan sifat yang ada di KD 3.1 kelas 9 IPA kelas 9 itu terutama pada pewarisan sifat yang khususnya pemuliaan di bidang bibit. Itu rata-rata anak kesulitan dalam menuliskan perbandingan rumus genetika. Nah, kebanyakan anak kemarin kebetulan karena situasinya COVID jadi kurang optimal belajarnya, yaitu dalam menuliskan gen di hibrid pemuliaan tanaman itu perbandingannya rata-rata salah. Kan itu ada dua jenis ya, perbandingan genotip dan fenotip. Nah, kesalahan anak itu disebabkan karena anak tidak mau kerja aktif dalam menurunkan rumus genetika di papan genetika. Jadi kalau kita beri petunjuk yang jelas, papan genetika satu demi satu yang kita persilangkan itu misalnya kayak kacang berbuah kisut tapi warna hijau, dengan mungkin kacang yang berbuah ungu bulat. Nah, itu asal rumus genetikanya jelas, mereka menurunkan di papan catur itu mudah, sehingga akan diperoleh perbandingan genotip maupun fenotip itu dengan tepat. Jadi kebanyakan kendala terletak pada anak-anak yang kurang aktif dalam main menulis di papan genetika itu. Kalau di papan genetikanya itu tertulis lengkap, maka perbandingannya akan tempuh dengan mudah. Jadi ya yang paling pokok anak harus dipaksa supaya langsung buat papan genetikanya, kemudian menurunkan persilangan di hibrid itu baik dari gennya jadinya misalnya 2 bisa jadi 4 kotak sehingga disilangkan secara langsung, maka nanti akan jelas ketemu di situ. Seandainya ada anak yang ketinggalan itu memang yang anak-anak yang betul nggak mampu lagi untuk diangkat, pasti ada itu presentasinya ada. Nggak mungkin kita bisa membuahkan hasil yang 100%. Itu yang di pewarisan sifat. Jadi kendalanya ada pada persilangan di hibrid. Kalau monohibrid masih mudah, rata-rata bisa. Perbandingan genotip bisa, genotip kadang-kadang tidak bisa. Solusinya harus mau anak itu dipaksa betul buat papan genetikanya dilengkapi. Diagram atau papannya itu silahkan. Terima kasih. Nah, kemudian Pak, kan tadi Pak bilang ada sebagian anak terkadang memang mentok ya. Udah 2-3 kali terkadang gurunya menyampaikan ya
hasilnya ya terkadang sama, tetap agak lambat menerima. Itu kira-kira larinya kemana Pak? Semuanya untuk masalah supaya dia tidak terlalu jauh ketinggalan. Jadi larinya gimana supaya dia tetap bisa. Jadi ini selama ini yang namanya pelajaran tidak hanya teori. Jadi saya untuk mengimbangi itu anak saya beri tugas praktek. Jadi kan nanti di taman-taman ada. Jadi sebagai gantinya anak yang tidak bisa teori, keterampilannya harus lebih tinggi itu supaya nilainya seimbang dibanding dengan teman-temannya yang lebih maju di bidang teori. Jadi ada penugasan khusus buat tanaman apa. Tapi yang kira-kira nanti sepadan nilainya. Karena ini hubungannya dengan pemulihan tanaman, berarti anak dikasih tugas untuk buat tanaman baik tabulakot atau yang langsung di lapangan. Jadi kan tidak dipaksakan harus bisa semua di bidang itu, tapi ada ganti yang kira-kira nilainya itu sama. Jadi kalau dia bisa memelihara tanaman, bisa memuliakan tanamannya berbuah bagus, nah dia lebih pintar daripada yang pintar teori. Menurut saya begitu. Kira-kira bisa dicontohkan nggak Pak? Kira-kira pernah nggak penerapannya di lapangan itu seumpamanya karena tadi yang teorinya nggak bisa dia praktek, pernah praktek apakah gitu Pak? Banyak kalau kita nyangkok yang kita tanam di depan itu sudah kelihatan indah, bagus, berbuah. Kemudian ya ini seperti memuliakan tanaman anggur Brasil, walaupun belum berhasil berbuah, tapi kan pertumbuhannya bagus. Ini lagi kita tanam pohon nangka. Itu semua kita ajarkan untuk memuliakan tanaman supaya nanti memperoleh tanaman yang jenis unggul dari teori hasil persilangan. Nah itu seperti nangka pun ya kita ada yang nangka berbuah oranye, ada yang kuning. Nah nanti kan kalau berdekatan kan bisa bersilangan. Teori nggak bisa, tapi praktek bisa. Itu lebih bermanfaat dibanding yang bisa teori tapi nggak bisa praktek. Itu menurut saya kayak gitu. Dan ini secara umum aja Pak, di luar dari materi pewarisan sifat. Kira-kira untuk kita yang guru IPA ini Pak, untuk secara mudahnya gimana sih untuk mengajarkan anak? Terkadang anak itu ya yang tahunya pelajaran IPA itu ya sulit. Apalagi ketemu yang dihitung-hitungan, pas ketemu dengan hitung-hitungan terkadang anak bertanya, Pak ini IPA apa matematika sih Pak? Kadang-kadang seperti itu kan. Kok ada hitung-hitungan kayak matematika? Nah itu secara umum saja hal simpel yang mudah untuk mengajarkan IPA itu ke anak-anak biar anak-anak itu cepat agak. Nah kalau ketemu yang IPA khususnya fisika, rumus hitung-hitung itu ya jalan yang paling baik itu latihan. Karena matematika, fisika itu tanpa berlatih ngomong kosong Pak. Jadi ya harus banyak dikasih tugas latihan, kemudian ya kita ngasih latihan, ada crossingnya kita koreksi di depan, istilahnya ada penampilan anak ke papan tulis sehingga kita koreksi mana yang masih salah kita perbaiki, itu insya Allah akan menguat kemampuan anak itu. Jadi memang perlu banyak latihan yang berhubungan dengan rumus matematika, apalagi di fisika. Fisika itu lebih rumit dibanding matematika karena fisika menyangkut satuan. Satuan tentu ada satuan yang besar, ada satuan yang kecil atau yang disebut dengan nama faktor konversi. Saya ambil contoh dari ampere dijadikan mili ampere, bahkan mikro ampere, termasuk juga turunan besaran listrik yang lainnya di kelas 9 ini. Nah kalau tidak dikuasai dasar ini dulu, masuk ke rumus lebih penting karena IPA lebih sulit daripada matematika. Itu jadi harus ya faktor konversinya kita beri, rumusnya kita ulang-ulang, latihannya kita perbanyak. Insya Allah penguatan anak akan lebih baik. Itu kalau kelas 9. Itu kelas 9 Pak ya. Mana? Cukup. Ada lagi. Ya, habis pertanyaan. Mungkin itu saja untuk yang pertanyaan dari saya Pak, untuk yang pewarisan sifat. Jadi intinya kalaupun memang ada anak yang kesulitan untuk menerima secara teori, berarti dialihkan ke praktek langsung ya Pak ya. Iya. Biar anak itu ya dari segi penilaian juga nggak akan tertinggal jauh. Iya.
termasuk dari segi praktikumnya kelas 9 juga harus dicoba alat-alatnya supaya Iya. ngerti, karena satuan listrik tanpa ngukur, tanpa dia tahu persis, yang sulit kalau hanya membayangkan istilahnya. Harus belajar ya. Oke, kita terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan ini ya kami sebagai guru IPA yang lain itu bisa mengikuti jejak dan saudara bisa juga untuk ya mempraktikkan lah. Kalau memang seperti itu, akhirnya anak yang tertinggal tadi yang nggak akan terlalu jauh tertinggal. Jadi antara teori dan praktek itu kalau bisa ya selaras ya Pak. Ya, oke, sama-sama. Ya, Nanti terima kasih ya. lain kali bisa dikembangkan Ya, lagi. siap Pak. Ya, terima kasih wawancaranya sehari ini Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.